Halo, perkenalkan nama saya Saskia Natasha. Saya berasal dari kelas 3D. NIM saya 4012411058. Saya di sini akan menceritakan apa itu persona non grata dan berdasarkan analisis yang saya tonton dari video yang diberikan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih persona non grata itu. Kalau mengutip dari Vienna Convention on Diplomatic Relations, persona non grata adalah status resmi yang dapat diberikan oleh negara penerima kepada diplomat asing. Jika seorang diplomat dinyatakan persona non grata, ia harus segera meninggalkan negara tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen penting yang harus ada di dalam diplomasi. Karena untuk memungkinkan negara kemungkinan menolak kehadiran pejabat asing tanpa harus memutuskan hubungan diplomatik secara penuh. Dari video yang telah saya tonton, video ini membahas tentang peristiwa di mana Israel menuduh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, khususnya itu Antonio Guterres, karena tidak secara eksplisit mengutuk serangan rudal Iran yang diluncurkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 ke wilayah Israel. Akibatnya, Israel menyatakan Guterres sebagai persona non grata dan melarangnya masuk ke wilayah negara tersebut. Baik, dari video yang saya tonton, saya akan memberikan analisis saya terhadap video yang diberikan. Yang pertama itu ada konsep persona non grata. Ini adalah mekanisme hukum diplomatik yang memungkinkan negara penerima, dalam hal ini adalah Israel, untuk menyatakan seorang diplomat asing sebagai tidak diterima kapan saja tanpa wajib memberikan alasan secara spesifik. Negara pengirim kemudian harus menarik diplomat tersebut dalam waktu wajar untuk menghindari eskalasi. Konsep ini dirancang untuk menjaga kedaulatan negara dan mencegah gangguan seperti spionase atau agitasi politik. Namun, dalam kasus Guterres, ini tidak berlaku sepenuhnya karena ia bukan diplomat dari negara tertentu, melainkan ia adalah seorang penjabat internasional. Wait a minute. Who are you? Saya akan menjelaskan analisis kedua menurut pendapat saya, yaitu status khusus Sekretaris Jenderal PBB. Dalam hal ini, Guterres itu mewakili PBB, bukan dari negara anggota, sehingga ia memiliki kekebalan diplomatik penuh. Keputusan Israel lebih bersifat simbolis dan politik, didorong oleh adanya tuduhan bahwa pernyataan Guterres, misalnya menyebut serangan Israel di Gaza itu sebagai tindak pembantaian, secara hukum itu tidak seimbang, sehingga Israel tidak dapat secara paksa mencegah aksesnya tanpa melanggar norma internasional, karena PBB itu memiliki hak istimewa untuk beroperasi di wilayah negara tuan rumah. Saya akan lanjut ke analisis ketiga menurut pendapat saya, yaitu konteks geopolitik, yang dimana keputusan ini terjadi di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, termasuk serangan Iran dan respon Israel. Israel mungkin menggunakan ini untuk menekan PBB agar lebih mendukung posisinya, tetapi ini bisa dianggap sebagai upaya mengintervensi netralitas PBB
yang dimana presiden serupa termasuk pembatasan akses pejabat PBB ke Gaza oleh Israel pada tahun 2002 yang dikritik sebagai pelanggaran. 나 인성 마다가지 스마 인생. Baik, lanjut ke analisis yang terakhir, yaitu implikasi dan resiko, yang dimana jika hal ini diterapkan, ini bisa merusak hubungan antara Israel dengan PBB, memicu resolusi Dewan Keamanan atau sanksi secara diplomatik. Secara hukum, negara-negara tersebut harus menghindari penyalahgunaan status ini terhadap pejabat internasional karena bisa melanggar prinsip non-intervensi. PBB mungkin menanggapi dengan menegaskan kekebalannya melalui saluran resmi. Siapa yang buat kulit? Aku Baik, saya di sini menggunakan dasar hukum, yaitu ada 3. Yang pertama sekali itu ada Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961 di pasal 9 yang berbunyi mengatur persona non grata untuk diplomat negara, memungkinkan pengusiran tanpa alasan tetapi tidak berlaku langsung untuk pejabat PBB seperti Guterres. Dasar hukum yang kedua yaitu dari Konvensi Wina juga tentang hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, yaitu tahun 1946 pasal 2 sampai pasal 3 yang berbunyi memberikan kekebalan diplomatik penuh kepada Sekretaris Jenderal PBB, melindunginya dari yurisdiksi nasional dan memastikan akses bebas ke wilayah negara anggota yang terikat di dalam hubungan PBB. Mari kita lanjut ke dasar hukum yang terakhir, yaitu Piagam PBB pasal 104 sampai pasal 105 yang berbunyi mewajibkan negara tuan rumah, khususnya dalam video ini yaitu seperti Israel, untuk memberikan fasilitas dan hak istimewa kepada PBB dan penjabatnya, termasuk Sekretaris Jenderal. Hal ini berfungsi untuk menjalankan fungsi internasional tanpa gangguan. Dan pelanggaran ini bisa diadukan ke Dewan Keamanan PBB.